Kabur aja dulu, itu adalah tegar yang lagi trending di Indonesia. Kalau kata gua, itu bukan hanya tegar, tapi itu adalah keputusan yang benar banget. Lo pergi aja dulu ke luar negeri, baik jadi mahasiswa, jadi pekerja, baik pekerjaan lo profesional ataupun biasa saja seperti kuli bangunan ataupun lain sebagainya. Gak masalah. Karena dengan lo pergi ke luar negeri, beban Indonesia berkurang satu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kabur aja dulu. Ada saja gebrakan dari RT 16 RW 24 ya guys. Aduh. Ini hashtag kabur aja dulu guys. Ini lagi viral guys. Ini siapa yang membuat? Yang pastinya ini adalah anak Yaman. Kalau nggak Yaman ya Banteng. Ini ada fix udah. Kalau memang kalian cinta NKRI, nggak bakalan kalian pergi ke luar negeri guys ya. Walaupun ini guys ya, nih dengerin. Walaupun banyak yang bilang, wah di Indonesia kita nggak dapat uang, sedikit uang penghasilannya. Ya beda bung sama di luar negeri. Tapi kalian harus berpikir, lebih baik dapat 1.000, 2.000 di kota, di negara kita sendiri, daripada kita dapat 20, 10.000, 20.000 di negara orang lain. Mikir, memangnya kalian di sana tidak butuh perlengkapan makan ataupun kebutuhan sehari-hari? Kalau di negara kita, apalagi di dekat rumah kita, satu, makan bisa gratis karena bisa bareng sama keluarga. Kalau di luar negeri ataupun jauh dari orang tua ataupun keluarga, kita harus bayar bung. Aduh, ya teruntuk untuk 16 dan 24% ya silakanlah sana kabur aja lah. Lu daripada mengkrisuh malah menghambat kinerja para pemerintah untuk membangun Indonesia yang hebat, guys. Ini untuk para kaum Yaman. Ini silakan Anda pergi aja. Ini. Terus juga jika kalian ke luar negeri ya, kalau kalian tidak punya skill, lah kalian mau kerja apa di sana? Aduh, main keluar hashtag aja kabur aja dulu. Butuh modal bung. Ujar-ujare, kalian pikir itu keluar negeri gratis apa gimana? Mikir. Dan apakah benar kabur aja dulu itu disukai oleh ya orang asing ataupun dari negara lain? Itu senang guys, karena dengan cara seperti itu banyaknya orang yang pindah ke luar negeri ya semakin mudah untuk dijajah. Kalian cinta NKRI enggak? Kalau cinta enggak usah kabur. Soalnya apa? Kalau banyak ataupun pemuda yang pindah pergi, ya sudah Indonesia bakalan gampang dijajah lagi guys. Mikir ya itu. Ini jadi kalau mau bertindak ya pikir dulu ini. Tapi insya Allah untuk masyarakat ya khususnya kaum 58 insya Allah nggak bakalan punya pemikiran seperti itu guys. Soalnya apa? Sekarang apa sih yang bikin kalian susah bikin cari uang? Yang bikin susah cari uang itu adalah satu, gengsi guys. Buktinya apa? Banyak sekali yang sekolahan kan banyak, bisa jualan cilok, bisa jualan martabak, bisa jualan mendoan.
bisa jualan apem. Iya benar guys, apem di sini tuh ada guys, bukan apem white. Serius guys, ini ada di sini ya. Ya apem siapa ya, yang terbuat dari gandum lah itu ya, makanan yang ada rasa pemanisnya itu. Terus juga bisa ngojek, terus juga lagi bisa ke sawah itu, macul itu. Daung yang bikin hashtag pagar apa ya namanya tuh, kabur aja dulu, kan itu orang yang malas, nggak mau gerak, nggak mau bekerja, tapi pengen duit akeh, pengen uang banyak. Saya ada solusinya ya, pengen tahu, pengen cepat ya, nuyul ya, kamu yang itu bawa tuyulan, nanti saya yang jagain lilin lah. Nanti kira-kira udah dapat banyak, nanti tak tiup itu lilinnya. Ada aja gebrakan dari kamu sebelah ya guys. Ini reaksi dari netizen. Salam Pancasila. Akhir-akhir ini banyak sekali hashtag kabur aja dulu ke luar negeri. Hati-hati dan waspada dengan hashtag ini. Juga narasi-narasi tentang kabur aja dulu ke luar negeri. Karena itu adalah cara-cara agar orang-orang asli Indonesia itu pindah kewarganegaraan dari Indonesia menjadi warga negara lain. Dengan tujuan, apabila warga negara Indonesia ini sudah pindah kewarganegaraannya menjadi warga negara lain, maka mereka, orang-orang yang ingin menguasai Indonesia akan dengan mudah menguasai negara kita. Artinya, narasi-narasi kabur aja dulu ke luar negeri itu adalah narasi-narasi yang dihembuskan oleh para penjajah dengan narasi halus. Hati-hati, waspada, jangan sampai kita terbawa dengan semua itu. Karena sejatinya orang Indonesia asli pribumi akan tetap cinta terhadap bangsa dan negara sendiri daripada pindah menjadi warga negara orang lain. Pertahankan negeri kita Indonesia dari para penjajah, entah mereka menjajah secara halus ataupun menjajah secara terang-terangan. Salam merdeka, NKRI harga mati. Kabur aja dulu. Memang ya guys ya, RT 24 RW 16 ini setiap hari ada aja gebrakannya. Sekarang muncul tanda pagar kabur aja dulu. Itu katanya merupakan ekspresi kekecewaan kepada negaranya. Ya nggak apa-apa, sok atuh silahkan keluar dari Indonesia. Memang seharusnya begitu. But make sure, kalau kamu pergi ke negara orang, kamu harus cukup uang, cukup skill untuk bertahan hidup. Jangan nanti nyampe di luar negeri malah kembali lagi menyusahkan pemerintah. Jangan nanti sampainya di luar negeri kamu jadi tunawisma dan tuna sosial. Ujuk-ujuk yang katanya lu pengen protes ke pemerintah dan menjauhkan diri dari pemerintah, malah nanti nyampe di luar negeri kamu jadi malah nyusahin pemerintah. If you're not happy with your own country, then you can get out. But if one day you got better, you can come back. Simple aja gitu kan. Hidup ini gak usah dibuat sulit gitu. Ya dulu kan sebelum Pilpres juga ada kan yang janji seperti itu. Katanya kalau Pak Prabowo menang gue pindah negara nih, begitu ya kan. Ya mungkin sekarang lah momennya. Sok, pergi dari Indonesia. Hashtag kabur aja dulu. Wah, rame dibahas. Bakal banyak manusia yang gak dibutuhin lagi 2030. Waktu lu tinggal 5 tahun. Ini for real. Orang banyak yang mungkin bercanda ya gue ngomongin arogan ala masa sih. Buktikan gue. Semua yang ngelinting rokok, semua yang di pabrik itu akan hilang by 2030. Karena Moore's Law tuh cepat sekali bro. Bener. Kalian akan kaget. Ini pun kalau lu bawa tahun 2007, lu kira gue sihir bawa ini. Iya. 2007 doang, nggak lama. Jadi kalau lu pikir 2030 lu masih punya kerjaan. Ajakan pergi dari Indonesia viral lewat tagar kabur aja dulu. Seruan ini menjadi simbol kekecewaan terhadap kondisi sosial politik di Indonesia. Apa yang menjadi kemarahan utama anak-anak muda saat ini yang kemudian diekspresikan secara luas di sosial media? Kita bicara tentang lapangan kerja yang terbatas bertemu dengan kebijakan hari ini yang tidak berpihak kepada anak muda ini. Penopang demokrasi itu kelas menengah. Jadi orang yang bisa kritis, orang yang bisa bersuara, itu adalah kelas menengah. Emang alasanmu mau kabur keluar negeri apa coba? Emang kamu di sana terus bisa kerja gitu itu. Keterampilanmu itu apa? Cuma nyinyir nang apa medsos itu. Tuh dengar tuh, keterampilan nyinyir, keterampilan demo,
mau ke luar negeri, guys. Tenang. Saudara, setelah netizen lihat dari VT yang saya kumpulkan, saya rangkum terkait dengan hashtag kabur aja dulu. Ya, ini adalah gambaran situasi dan kegalauan daripada anak-anak muda, kebanyakan milenial dan Gen Z. Dan memang menjadi tugas daripada pemerintahan Prabowo Gibran terutama, bagaimana memikirkan suatu terobosan pendidikan yang bisa menciptakan lapangan kerja, baik itu dunia usaha, ya. Sementara Bapak Prabowo sedang sibuk, ya, mengurus masalah ketahanan pangan, ekonomi, dan banyak lagi, saudara, urusan politik di dalam negeri. Tetapi memang ketika kita melihat ada lebih dari 3 juta angkatan kerja nganggur, ya, terutama di Gen Z, ya, generasi Z, ini memang sangat merisaukan, saudara. Buat saya komentar tentang hashtag kabur aja dulu, ya saya berkomentar, itulah situasi mental, karakter psikologis daripada anak-anak muda zaman now. Beda di zaman saya, saudara. Saya di umur 16 saja, ya, karena saya gagal di dalam sekolah pendidikan. Jadi SMA 2 saya sudah drop out. Jadi saya berusaha terus untuk survive, melakukan usaha-usaha. Bukan pada saat itu orang tua saya tidak mampu, justru orang tua saya pada waktu itu dia sedang menanjak karirnya menjadi kontraktor besar. Dan saya dengar katanya 10 besar kontraktor di Indonesia sebagai swasta, ya. Jadi secara ekonomi sebetulnya keluarga saya cukup baik, tapi saya ini orang yang broken home, ya, tidak dapat didikan orang tua. Dan ya saya harus mengucapkan syukur, alhamdulillah, bahwa saya lolos dari perbuatan-perbuatan yang menurut saya narkoba, ya, perbuatan yang macam-macam lah. Tuh, dengerin. Itulah alasan yang membuat pikiran kita itu bujel, guys. Bujel, ngerti bujel, potlot bujel. Tumpul itu, ya. Itu. Jadi kalau udah otaknya tumpul, ya wes, guys. Mau ngapa-ngapain malas, pengennya kayak raja. Apa-apa ada, apa-apa disedia. Tapi nggak mikir, nggak mau kerja. Lah nggak mau kerja pengen uang sih gimana, guys? Aduh, dan ini orang, ya, guys, ya. Kalau bukan berusaha ya ikhtiar, ya, intinya 2 itu, ya, ikhtiar dan berusaha, ya. Jadi pesan untuk saya pribadi itu kalau mau berbuat, apalagi sampai ke luar negeri, mikir. Apalagi kalau kamu pergi ke luar negeri ataupun kabur dari Indonesia, kok menjual tanah, goblok kok. Nanti kamu akan belangsak di sana. Tenang. Anak abah, nah, iya, ada lain, ya, guys. Tapi saya hanya terlibat dalam perkelahian, ya, anak-anak muda. Dan menurut saya itu wajar saja, ya. Jadi ketika saya flashback ke belakang, kemudian saya melihat situasi generasi muda saat ini, ya jujur saja saya kecewa, saudara. Saya kecewa kok mentalitas anak-anak muda zaman now ini seperti ini, gitu. Bilang aja lah seperti tempe apa gimana. Tenang. Hashtag kabur aja dulu buat saya. Ya kalau yang punya kemampuan beli tiket,
mau cari peluang bisnis, bahkan meninggalkan kewarganegaraan, ya silakan. Kita tidak bisa melarang. Betul. Bahkan di dalam keluarga saya, itu ada 50% adik-adik saya dan kakak saya ada di luar negeri, saudara. Terutama di Amerika. Dan dia sudah melepaskan kewarganegaraannya. Dan hidup mereka, ya jujur saja, ya tidak lebih baik dari hidup saya, saudara. Saya melihat banyak peluang di sini. Poin yang saya ingin sampaikan adalah, coba generasi muda, Anda melihat peluang kerja menjadi sulit, Anda menyalahkan pemerintah, kecewa dengan situasi pemerintahan yang saat ini sedang dibenahi oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Tapi saudara bisa lihat bahwa Indonesia ini begitu luas, ya, ribuan pulau, ya, ratusan bahkan puluhan ribu desa. Peluang di desa begitu banyak sekali. Jadi seharusnya jangan melihat peluang untuk mendapatkan pekerjaan besar, gede, gitu, nyaman, ya, dan merasa kecewa dengan gaji kecil, pendidikannya tinggi, gitu ya. Tapi kita melihat, coba saudara, ya anak-anak muda coba lihat peluang di desa. Bangunlah infrastruktur, ya, ekonomi di daerah, ya. Kalau saja saya ini, usianya sekitar 25-30, saya akan berangkat ke Kalimantan, saudara. Saya akan tinggal di IKN, dan saya akan membangun usaha-usaha di sana. Baik home industry, bangunan, jual kalau perlu jualan kuliner gitu ya, buka lapak ya, apa saja saudara kita bisa lakukan. Dan itulah yang saya lihat, daya juang anak-anak muda itu tidak seperti zaman saya. Zaman now, generasi itu disuguhi dengan informasi serba instan, maunya cepat kaya, maunya cepat sehat, ya, cepat pinter gitu, ya, tidak berinovasi, ya, tidak tough gitu. Jadi kesannya anak muda ini mentalnya mental tempe gitu kan. Nah, iya, mental tempe itu. Pengen gampang, pengen instan, beli nasi, beli mie goreng, mie rebus itu ya, diseduh tinggal celup atau tinggal makan itu. Pengen cepet kaya, ya udah kayak yang saya tadi bilang. Tuh, Nyana, itu ketuyul. Bluk, waduh ya. Ini yang bikin hashtag ini, wah kacau banget guys ini ya. Benar-benar memperkeruh keadaan ini. Tapi ya orang yang waras, yang punya pikiran ya sehat guys. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak ini guys. Kenapa beliau bilang ke IKN? Karena IKN itu udah pasti nanti akan jadi ibu kota Nusantara. Kamu yang mau kabur aja dulu, jangan lihat Amin Rais, Rocky Gerung. Yang orang-orang kayak gitu ditonton, ya iya, sesat. Jangan sampai sesat kalian itu sampai dibawa mati. Dan kenapa saya buat video ini? Ya, ngapunten, soalnya banyak sekali SDM yang di bawah rata-rata yang gampang terpengaruh oleh provokasi para pembenci. Yang pastinya pembenci NKRI. Oh no! Itu. Jadi untuk channel yang saya buat ya insya Allah bisa membantu para anak muda yang zaman sekarang itu untuk bisa berinovasi dan jangan punya pikiran pergi dari luar negeri. Karena ini adalah tempat lahir kita. Jadi bagaimana caranya?
Ya sudah, kita harus berusaha berinovasi apapun itu untuk memajukan negara Indonesia. Kan sekarang lebih gampang banget guys kalau sekarang. Aduh, internet ada, mau usaha apa, cara bikin apa, itu sudah ada semua di internet guys. Tinggal kamunya saja mau atau tidak. Tenang. Jadi mungkin videonya dicukupkan ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kaum-kaum yang waras. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.